Karena kita bicara dengan satuan biostratigrafi. Dalam stratigrafi ini dilakukan pembagian. Yang dimasukkan yaitu yang menggolongkan lapisan-lapisan di bumi ini secara bersistem menjadi satuan-satuan yang bernama berdasarkan kandungan dan penyebaran fosilnya. Jadi intinya di sini itu dilihat dari kandungan dan penyebaran fosil yang terdapat di dalam lapisan batuan. Nah, secara definisi, satuan biostratigrafi adalah tubuh lapisan batuan yang dipersatukan berdasarkan kandungan fosil atau ciri-ciri paleontologi sebagai sendi pembeda terhadap tubuh batuan di sekitarnya. Nah, zona itulah menjadi satuan dasar dari biostratigrafi. Yang dimaksud dengan zona adalah suatu lapisan atau tubuh batuan yang dicirikan oleh satu takson fosil atau lebih. Nah, secara umum, zona-zona ini di dalam biostratigrafi dibagi atas mulai yang kelompok yang sangat kasar sampai yang sangat halus. Yang sangat kasar itu dikatakan sebagai superzona. Kemudian ada zona yang lebih detail sedikit. Kemudian yang lebih detail lagi subzona. Dan yang paling kecil namanya zoonola. Nah, nanti keseluruhan detailnya Anda akan mempelajari pembagian zona-zona ini di dalam pelajaran stratigrafi, kuliah stratigrafi. Nah, kita di sini hanya menyinggung berkaitan antara biostratigrafi dengan manfaatnya untuk penentuan umur. Nah, berdasarkan ciri paleontologinya, zona-zona tadi ini dibagi atas beberapa kelompok, beberapa macam zona. Itu ada zona kumpulan, ada zona kisaran, zona puncak, zona selang, zona rombakan, dan zona padat. Pentingnya zona-zona ini, nah ini akan kaitannya dengan bagaimana kita menentukan lingkungan pendapat dan menentukan umur di sini. Nah, zona kumpulan itu adalah suatu lapisan atau kesatuan sejumlah lapisan yang terdiri dari kumpulan alamiah fosil yang khas atau kumpulan satu fosil tertentu. Nah, gunanya adalah penentu lingkungan kehidupan purba yang juga bisa dipakai sebagai penciri waktu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kumpulan-kumpulan banyak-banyaknya fosil. Itu dikatakan sebagai kumpulan karena ada 3 bagian di sini. Ada kumpulan kumpulan A, ini B, dan ini C. Sedangkan di antaranya itu dikatakan sebagai langka. Atau yang kosong sama sekali dikatakan sebagai zona kosong atau tanpa fosil atau barren. Nah, kemudian ada zona kisaran. Zona kisaran sendiri adalah tubuh lapisan batuan yang mencakup kisaran stratigrafi unsur terpilih dari kumpulan seluruh fosil yang ada. Nah, gunanya di sini ialah untuk melakukan korelasi tubuh lapisan batuan dan sebagai dasar penempatan batuan-batuan dalam skala waktu geologi. Jadi gunanya di sini adalah untuk korelasi. Yang di sini kita lihat dia kisaran dari ini muncul, hidupnya dari sini sampai sini, sampai sini, dan kita lihat di situ mana umurnya. Nah, kemudian kita lihat zona puncak. Zona puncak adalah suatu zona berkembang maksimumnya suatu takson. Di sini kita lihat dia munculnya sedikit, kemudian lama-lama dia berkembang besar, kemudian menurun. Nah, ini namanya zona puncak. Gunanya adalah menunjukkan kondisi kedudukan kronostratigrafi dalam lapisan batuan dan dapat digunakan sebagai penunjuk lingkungan purba atau iklim purba. Kenapa bisa terjadi peningkatan jumlahnya yang banyak? Apakah kondisi iklimnya sama atau iklimnya berubah? Kemudian ada zona selang. Nah, zona selang itu selang stratigrafi antara pemunculan awal atau akhir dari 2 takson penciri. Nah, kita lihat di sini ada satu fosil di sini. Yang sini dia akhirnya di sini. Dia boleh muncul di sini. Dia akhir dan muncul. Nah, kemudian di sini ada zona di sini muncul akhir, kemudian dia turun sampai ke bawah. Nah, di antara ini dia dikatakan sebagai zona selang. Nah, zona ini gunanya bagaimana kita manfaatkan untuk mengkorelasi tubuh lapisan batuan. Nah, ada zona rombakan. Zona rombakan ini terdiri dari tubuh lapisan batuan yang ditandai oleh banyaknya fosil rombakan. Fosil rombakan ini adalah fosil yang hancur atau yang terbawa setelah dia terbatukan, kemudian tererosi dan terbawa ke tempat yang baru. Nah, fosil rombakan ini umumnya berhubungan dengan proses erosi yang cukup besar, sehingga bisa sering bersifat lokal ataupun regional. Dan fosil ini
tidak bisa digunakan untuk baik penentuan umur ataupun lingkungan pengendapan. Pada ada zona padat, itu satu tubuh lapisan yang ditandai dengan melimpahnya fosil dengan kepadatan populasi yang jauh lebih banyak daripada tubuh batuan di atas atau di bawahnya. Nah, di sini, zona ini umumnya dikabarkan oleh sedikitnya pengendapan material lain selain fosil. Berarti ada suatu kelimpahan banyaknya fosil yang hidup pada saat itu. Nah, ini salah satu contoh yang kita lihat. Ini adalah suatu gambaran singkapan batuan yang kita bisa melihat di sini dari bawah sampai ke atas. Nah, pada lapisan di sini, kita mendapat munculnya suatu fosil yang baru. Suatu fosil. Ini fosilnya misalnya disebut sebagai Exodus alpus. Nah, kemudian dia terus sampai ke atas, lapisan-lapisan batuan ini kita lihat secara vertikal. Kemudian pada ujung di sini kita melihat dia tidak ada lagi. Sehingga kita bisa mengatakan, jadi fosil Exodus alpus ini dia hidup dari ini muncul pertama dan munculnya terakhir di sini. Setelah ini tidak ada, di sini sebelumnya tidak ada. Jadi kalau kita gambarkan di sini, berdasarkan penyebarannya kita melihat dia sudah hidup muncul di sini, kemudian berkembang sampai di sini, kemudian dia habis di sini. Tapi di tempat lain, dia masih bisa, kalau kita lihat di sini, ini di satu tempat. Di tempat lain dia bisa begini, masih muncul. Di sini masih berkembang. Nah, di sini puncak, di sini dia akan tambah banyak, dikatakan sebagai zona puncak di situ. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan di dalam batuan ini? Nah, kita membuat dalam stratigrafi, kita melihat di sini, ini adalah lapisan-lapisan batuan, beberapa singkapan A dan B. Pada masing-masing singkapan kita menemukan fosil. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan? Nah, dari sini kita melihat apakah fosil ini mempunyai fosil yang sama atau fosil yang berbeda. Kalau dia mempunyai fosil yang berbeda semua, kita bisa membuat satu kolom, itu kita katakan sebagai kolom stratigrafi, yang isinya yang ditentukan berdasarkan fosilnya, sehingga kita bisa mengatakan mana fosil yang paling tua dan mana fosil yang paling muda. Nah, ini juga kita bisa melakukan korelasi berdasarkan dari fosil yang ada. Kita melihat kandungan fosil di sebelah kiri ini dengan fosil yang sebelah kanan. Kemudian fosil yang sama kita korelasikan. Di sini kita tidak peduli apakah batuannya sama atau berbeda, tapi di sini kita hanya mengkorelasikan fosil yang sama. Begitu juga di sini. Nah, misalnya pada daerah di sini kita mulai melihat adanya fosil-fosil yang muncul. Di sini kita menjumpai urutan fosil yang sangat lengkap dan muncul di sini, misalnya pada lapisan B di sini. Tadi ada fosilnya hanya bentuk ini merah dan biru. Pada lapisan di sini muncul satu fosil yang baru yang berwarna kuning. Kemudian dia berkembang, di sini muncul lagi. Yang warna merah ini hilang, kemudian muncul fosil yang baru. Nah, fosil yang selanjutnya di atasnya, yang warna biru hilang. Kemudian muncul tinggal sisa yang dua. Tapi kemudian muncul fosil yang baru lagi. Nah, keberadaan fosil ini yang penting bagi kita untuk melakukan korelasi. Nah, dari sini kita melihat sampai mana batas terakhir. Pada singkapan yang kedua, kita menjumpai ada lapisan ini yang mengandung fosil yang sama. Tapi tiba-tiba di sini tidak ada fosil yang berbeda dengan kita jumpai hanya fosil yang di atas di sini. Berarti lapisan ini adalah tererosi atau hilang pada lapisan ini. Nah, dari keberadaan hasil yang kita teliti semuanya. Nah, kemudian orang membuat satu chart biostratigrafi secara keseluruhan. Mulai dari Kambrium sampai pada Kenozoikum. Nah, berdasarkan dari binatang-binatang yang ada. Bagaimana perkembangan kehidupan yang ada. Sehingga dari chart ini kita bisa melihat, misalnya koral, dia hidup pada zaman Devon sampai karbon. Kemudian dia berkurang. Begitu juga dengan fosil yang lain. Misalnya fosil Graptolith, dia berkembang mulai muncul pada Kambrium sedikit, kemudian pada zaman Silur, dan kemudian dia menghilang. Nah, tapi kalau dengan mikrofosil, kita bisa melihat perkembangan bagaimana macam-macam kehidupan mulai dari darat fluvial, endapan laut, itu bentik, dan planktonik. Kita bisa melihat kapan dia munculnya dan banyaknya berkembang dari fosil-fosil tersebut.